Mohon maaf saya berbicara ini. Demi Allah, biar terbuka semangat rakyat Indonesia. Tidak boleh berdiam diri ketika ada kezaliman di depan mata. Betul? Azab akan timpakan kepada kaum ini, bangsa ini. Jika ada kezaliman dan kemungkaran, kita diam saja. Sebentar lagi para hamba itu. Bersabar, bersabar, dan bersabar. Amerika kehilangan 2.300 pasukannya, pulang dalam bentuk peti, tak bernyawa. Mau tidak stres gimana tuh? Rusia hengkang dari bumi Afghanistan tahun 1997. Di bawah kepemimpinan Mullah Muhammad Umar, Taliban berhasil mempercundangi dan mempermalukan Boris Yeltsin di mata Amerika dan dunia. Sebentar lagi berarti Palestina dibebaskan. Artinya panji hitam bumi Khorasan ini akan sampai di bumi Ilya, Palestina. Dan apa kata Rasulullah SAW jika itu terjadi? Follow, subscribe, share, dan like it ya, jangan lupa di subscribe ya. Karena kalimat idan innaka minal munzarin di dalam Al-Quran surat Al-Hijr kalau tidak salah, kalau begitu engkau termasuk yang aku tangguhkan. Nah, di sana bukan hanya iblis, bukan hanya Dajjal, bukan hanya Nabi Isa yang termasuk munzarin, tapi ada sosok-sosok lain, termasuk Nabi Khidir. Mayoritas ulama ahli tarikh mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Kok bisa Nabi Khidir masih hidup? Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, pertarungan peradaban hak dan batil nanti akan menghadirkan orang-orang yang mungkin kita tidak pernah menduganya. Mereka hadir. Para pelaku sejarah zaman dulu, Allah panjangkan usianya untuk menguatkan kebenaran Rasulullah SAW dan menguatkan kebenaran Nabi Isa SAW. Ya. Nabi Khidir kenapa beliau masih hidup? Nah, Nabi Khidir kita tahu hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Khidir sepeninggal Nabi Musa pergi menuju ke Palestina, walaupun Nabi Musa tidak pernah sampai ke Palestina bersama Nabi Harun. Nabi Khidir tetap berada di Mesir bersama Zulkarnain. Zulkarnain adalah keponakannya Ramses II yang tenggelam di Laut Merah. Dialah yang menggantikan Ramses menjadi pemimpin Mesir dan merubah Mesir menjadi bertauhid. Allah angkat Zulkarnain menjadi Nabi dan Rasul Allah. Beliau adalah satu-satunya Fir'aun yang diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul karena beriman pada Allah, beriman pada Nabi Musa AS. Nama asli beliau bukan Zulkarnain, nama asli beliau adalah Amnihotep, yang kalau dalam film Hollywood diberi nama Imhotep. Nah, itu fitnah itu. Beliau bukan orang jahat, beliau Nabi dan Rasul. Setelah beriman kepada Nabi Musa dan beriman pada Allah tentunya, menerima ajaran Islam yang disampaikan Nabi Musa, beliau berganti nama menjadi Akhenaton. Akhna artinya abdun, hamba, ton Allah. Jadi Akhenaton bahasa Mesir artinya Abdullah. Dan kata ton, ten, Tuhan. Di Cina itu juga namanya ten, Tuhan. Tiananmen. Itu makanya tidak salah kalau Islam di Cina lebih awal daripada Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Iskandar Zulkarnain banyak membebaskan negeri-negeri menjadi Islam dari timur hingga ke barat. Ada cerita satu sumur yang airnya jika diminum bisa menjadi abadi dengan izin Allah. Hidup abadi. Nah, ini ada dalam kisah The Mummy Written, The Tomb of Dragon. Wah, Ustadz hafal. Saya senang dengan film-film yang bernuansakan politik dan ideologi akhir zaman, karena itu terkadang mengandung pesan-pesan konspirasi. Ya, karena Hollywood adalah instrumen Yahudi dan Nasrani untuk memerangi umat Islam dalam sisi entertain, dalam dunia entertain. Maka saya sering melihat itu. Maka Iskandar Zulkarnain dan Nabi Khidir berlomba untuk sampai ke sumur tua itu. Yang berangkat ke sana tidak pernah kembali, tapi keduanya kembali. Baik Zulkarnain ataupun Nabi Khidir.
Namun Zulkarnain tidak bertemu dengan sumur itu, walaupun bisa kembali dengan selamat. Tapi Nabi Khidir berhasil sampai di sungai itu dan meminum air itu dan mandi dengan air sungai itu. Sehingga Nabi Khidir ditangguhkan ajalnya atas seizin Allah melalui air sumur abadi itu. Kalau ada di Setrasari, saya akan cari ini. Bapak Ibu, lanjut ya. Nah, jadi tidak terduga bagaimana pertarungan Islam di akhir zaman, di saat masanya Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul, Allah hadirkan tokoh-tokoh yang luar biasa, yang di luar dugaan manusia. Mereka hadir padahal mereka adalah pelaku sejarah yang kita baca mereka dalam buku-buku, ternyata sosoknya ada. Termasuk dalam Quran dan hadis. Dan juga pasukan yang membela Islam saat itu adalah pasukan yang terbaik dari umat Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka, Ustadz? Satu, Ahlus Syam. Mereka yang datang dari bumi Syam, Palestina, dan Suriah. Sekarang saya tidak melihat pasukan yang hebat selain dari mereka yang berada di Gaza, Izzuddin Al-Qassam, itu adalah sayap militernya Hamas. Dan juga ada Juyushul Islam yang berpusat di Rokoh, dulu dipimpin oleh Syekh Abdullah bin Zahran Al-Alusi, Muhammad bin Abdullah Zahran Al-Alusi, masyahid, semoga Allah menerimanya sebagai syuhada. Dan juga ada Jabhah Nusrah dan yang lainnya. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua, kata Rasulullah, pasukan yang nanti juga akan hadir sebagai pasukan yang terbaik imannya adalah yang datang dari bumi Khurasan. Yakhruju min Khurasan rayatun sud. Akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam. La yarudduha syai'un. Tidak ada satu kekuatan di muka bumi yang bisa menghentikan langkah mereka. Tidak ada satu negara yang bisa mengalahkan mereka. Hatta tunsaba bi Ilya. Sampai pasukan panji hitam itu menancapkan panji hitam la ilallah Muhammad Rasulullah di bumi Ilya. Ilya artinya kota Tuhan. Sebutan lain untuk Baitul Maqdis Al-Aqsa. Tuhan bahasa Ibraninya Eli. The Book of Eli. Kitabullah bahasa Arabnya. Israel, Mikail, Jibril, itu Abdullah artinya. Jibril dari kata Jabro dan Eli. Digabung jadi Jabro Eli atau Jibril. Mikail, Mikaeli, jadi Mikail. Abdullah artinya. Tapi Eli di Sunda jadi nama ibu-ibu. Ada ibu Eli di sini? Ada. Baik. Pasukan pembawa panji hitam dari Khurasan. Dan Khurasan jantung kotanya adalah Afghanistan. Dari bumi Afghanistan ini, kata Rasulullah, akan hadir pasukan pembawa panji hitam yang tidak terkalahkan sampai hari kiamat nanti. Selalu menang. Dan kita tidak melihat dari Afghanistan pasukan yang mampu meruluh lantakan reputasi Rusia sebagai ikon blok timur komunisme dan Amerika sebagai ikon kapitalisme blok barat, luluh lantak di bawah kekuatan militer Taliban. Amerika kehilangan 2.300 pasukannya, pulang dalam bentuk peti, tak bernyawa. Mau tidak stres gimana tuh? Rusia hengkang dari bumi Afghanistan tahun 1997. Di bawah kepemimpinan Mullah Muhammad Umar, Taliban berhasil mempercundangi dan mempermalukan Boris Yeltsin di mata Amerika dan dunia. Kalah sama Taliban. Amerika pun sama, 2015. Maka Joe Biden tidak mau mendapatkan kekalahan yang lebih telak lagi. Banyak tentara Amerika yang stres dibikin sama Taliban. Akhirnya gimana? Dua negara adidaya terhebat di dunia, wakil dari blok barat dan blok timur, tidak bisa mengalahkan mereka. Dan apa kata Taliban berikutnya? Setelah Afghanistan ini yang kami merdekakan, berikutnya Palestina, Masjidil Aqsa yang akan kami bebaskan. Israel panas dingin sekarang. Kenapa Israel panas dingin? Amerika dan Rusia kalah komo Israel. Halo? Jamaah.
Sebentar lagi berarti Palestina dibebaskan. Artinya panji hitam bumi Khorasan ini akan sampai di bumi Ilya, Palestina. Dan apa kata Rasulullah SAW jika itu terjadi? Ketika perang melawan Bani Mustalik, perang yang sangat pelik, capek Rasulullah dan para sahabat. Ibn Hawalah, tadi Ibn Hawalah, hei Abdullah bin Hawalah sini. Coba keliling cari ghanimah. Kalau ada sapi, ada kerbau, ada kambing, bawa sini. Atau unta, kita sembelih, kita makan sama-sama. Keliling berjam-jam tidak dapat. Pulang tangan kosong. Dengan wajah pucat dan menyesal. Maafkan ya Rasulullah. Ma wajadna syai'an min haula'il ghanaim. Kami tidak mendapatkan apapun dari ghanimah itu ya Rasulullah. Rasulullah menepuk pundak Ibnu Hawalah. Hei Ibnu Hawalah, jika kamu melihat panji hitam berkibar di bumi Baitul Maqdis Al-Aqsa, kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dan kepalamu. Taliban sekarang akan bergerak ke Israel, Palestina, dan Amerika dan Rusia tidak bisa mengalahkannya. Aduh, telah dekat berarti ya. Mudah-mudahan teman kita yang belum nikah sempat nikah dulu ya Allah. Kasihan ini teman-teman kita yang belum nikah. Ada yang belum nikah kan? Nah, saya doakan mudah-mudahan sempat nikah. Amin. Oh, yang jawab amin itu belum nikah pasti. Atau pengen nikah lagi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu yang ketiga siapa Ustadz? Katanya ada 3 pasukan. Nah, pasukan yang ketiga ini adalah pasukan yang datang dari arah timur. Dan pasukan ini belum pernah dipilih Allah memimpin kebangkitan Islam. Kalau kita lihat dari peta sejarah kebangkitan Islam, hampir semua wilayah di muka bumi ini pernah dipilih Allah memimpin kebangkitan Islam, kecuali wilayah timur. Pertama Arab, sudah di zaman Rasulullah dan para sahabat, betul? 53 tahun, dimulai 610 Masehi, Rasulullah mulai memimpin, sampai berakhirnya Khulafaur Rasyidin, 661 Masehi. 23 tahun Rasulullah, 30 tahun Khulafaur Rasyidin al-Mahdiin. Yang kedua Afrika, sudah di masa Salahuddin al-Ayyubi, pusatnya di Mesir. Dunia dikuasai umat Islam. Perang salib beberapa kali dimenangkan Salahuddin al-Ayyubi. Umat Islam memimpin dunia. Eropa sudah di masa Muhammad al-Fatih. Di usia ke-22 tahun beliau menguasai 21 negara. Negara terakhir yang beliau kuasai adalah Konstantinopel. Usianya 22 tahun menguasai 21 negara. Sekarang usia 20 tahun belum juga satu ahwat yang ditaklukkan. Maaf bang, saya tidak nyindir bang. Eropa, dunia dikuasai umat Islam, dipimpin Muhammad Al-Fatih, pemuda usia 22 tahun. Pusatnya Turki Utsmani. Tinggal Asia, tinggal Melayu, tinggal Nusantara yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Dan inilah yang menjadi kabar gembira dari kita. Hadirnya Rasulullah dalam mimpi para penghafal Quran. Bapak Ibu, ini adalah program kami bersama sahabat Latazan Peduli. Kami mencoba menyampaikan donasi dari umat Islam Indonesia untuk para penghafal Quran di Gaza. Ini adalah para penghafal Quran yang coba kita besarkan, kita bantu dengan dana-dana yang kami kumpulkan dari donasi, dan ini keriduan dari para donatur. Ya, mereka ini yang bermimpi di dalam mimpi mereka, para penghafal Quran. Mimpi mereka ini yang membuat kami bersemangat betapapun kami hari ini dizolimi oleh kekuasaan tirani yang berkuasa di negara ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Mohon maaf saya berbicara ini. Demi Allah, biar terbuka semangat rakyat Indonesia. Tidak boleh berdiam diri ketika ada kezaliman di depan mata. Betul? Azab akan timpakan kepada kaum ini, bangsa ini. Jika ada kezaliman dan kemungkaran, kita diam saja. Halo? Jamaah. Oh, gening galak ustadznya. Oh, dalam hal ini saya galak. Bapak Ibu boleh? Boleh dilanjut?
Bapak Ibu sampai mana tuh? Sebentar Bapak Ibu. Nah, ada satu kabar gembira yang membuat kami bersemangat sebagai Muslim Indonesia. Satu, Bapak Ibu sekalian. Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian sesuatu yang membuat kita bangga menjadi Muslim Indonesia. Rasulullah hadir dalam mimpi para penghafal Quran ini, dan para penghafal Quran ini mimpi di malam yang sama. Mereka tidak bertemu. Mereka tinggal di Al-Quds, sekarang Yerusalem. Al-Quds, versi kita. Para penghafal Quran ini mimpi, Rasulullah hadir dalam mimpi mereka. Dan ini mimpi mereka. Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, Ya ahla Syam, Ya ahlal Goza, innal ladhina sayuharridukum min zulmil yahud wa yu'aduna al-Quds ila rihabikum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Wahai para penduduk Syam, wahai para penduduk Gaza, sesungguhnya bangsa yang akan membebaskan kalian dari zolimnya Yahudi dan akan membalikan Al-Quds ke tangan kalian adalah saudara kalian Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Bayangkan Bapak Ibu. Rupanya ini pasukan yang ketiga setelah Ahlu Syam dan Ahlul Khurasan, Ashabul Tisu yang Rasul sebutkan. Jadi telunjuk Rasulullah yang mengarah ke timur itu ternyata dia mengarah ke Indonesia. Maka hadirlah pasukan ini dalam mimpi 5 remaja penghafal Quran ini, Bapak Ibu. Dengar di Al-Quds dulu 2016. Kalau peristiwanya 2015 di bulan Ramadan, namun 2016 itu sempat dibikin video dan dibawa CD-nya ke Indonesia. Waktu ada pasar UKAS di Pusdai Jabar di bulan Ramadan, kita jual CD itu. Ada satu stand yang menjual CD itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak salah kalau memang mereka sedang menunggu kehadiran Indonesia sebagai negara yang dijanjikan Rasulullah SAW akan membebaskan bumi Palestina. Maka tidak mungkin orang tua, tidak mungkin nenek-nenek dan kakek-kakek, tapi yang kemungkinan besar berpeluang melakukan pelaku kebangkitan Islam ini adalah para pemuda, betul? Dan para pemudi. Ya kan? Maka ini yang mereka suruh, para pemuda-pemudi Indonesia. Ini adalah seruan dari salah satu saudara kita, Muslim Gaza. Itulah salah satu kabar gembira yang membuat kita bangga menjadi Muslim Indonesia. Rupanya situasi geopolitik ini yang kita alami merupakan fit and proper test, uji kelayakan dari Allah. Pantaskah bangsa ini menjadi pemimpin kebangkitan Islam? Demi Allah Bapak Ibu, sejak 2007 kami hadir dalam seminar-seminar yang diadakan untuk pembebasan Palestina, dan Indonesia beberapa kali menjadi tuan rumah. 2007, setelah Turki Istanbul menjadi penyelenggara 2006, 2007 di Jakarta. Saya utusan dari Jawa Barat hadir pada saat itu, 7 negara hadir saat itu. Mesir, Sudan, Libya, Palestina sebagai keynote speaker, Indonesia sebagai tuan rumah, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Ya, Brunei termasuk juga yang mengirim utusan. Ya, dan tahun 2012 diselenggarakan di Kota Bandung, di Hotel Savoy Homan, mengenang momentum Konferensi Asia Afrika. Mengingatkan kepada dunia, kami mengingatkan pada dunia, sejak tahun 1955, konferensi Meja Bunda, konferensi Asia Afrika, 28 negara yang hadir, tinggal Palestina yang sampai hari ini belum merdeka, maka kewajiban negara-negara yang ada itu untuk memerdekakannya. Maka tema sentral kita pada saat itu adalah Tahriri Palestin wa i'adatul al-Quds ila rihabil muslimin, bebasnya Palestina, merdekanya Palestina, dan kembalinya Al-Quds kepada pasukan umat Islam dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sepertinya peristiwa-peristiwa besar ini tidak lama lagi, betul? Mengingat tanda-tandanya telah tampak Bapak Ibu, maka pastikan panasnya geopolitik dan fitnah akhir zaman ini tidak mengurangi, tidak menghilangkan tauhid dari tubuh kita, dari dada dan hati kita, betul? Tidak sampai menghilangkan iman Islam kita. Sebentar lagi para Bapak Ibu, bersabar, bersabar, dan bersabar. Halo jemaah. Woi jemaah. Lanjut. Sebentar lagi asar jemaah. Sayang sekali Bapak Ibu sekalian. Saya inginnya menyampaikan 3 hal tadi, keutamaan Rasulullah SAW. 3 keutamaan Rasulullah. Namun saya rangkum saja 3 keutamaan ini. Ya, keutamaan Rasulullah, 1, rahmatan lil alamin.
Beliau adalah rahmat bagi semesta alam. Hadirnya menjadi solusi bagi apapun problematika peradaban manusia di setiap zaman sampai hari kiamat. Ya. Sirah beliau merupakan satu cerminan yang sangat luar biasa sempurna untuk menjadi teladan bagi siapapun yang ingin selamat dunia dan akhirat. Dan betapa besar kasih sayang beliau kepada umatnya, betapapun banyak sekali umat yang mengingkarinya, tapi Rasul betapa cinta kepada umatnya. Sampai-sampai ketika malaikat Jibril membawa, mengangkat, menggenggam Bukit Taif, wahai Rasulullah, jika engkau berkehendak, akan aku timpakan Bukit Taif ini pada kaum yang zalim itu. La Jibril, ya. La Jibril, itakif yadaka. Ikshif yadaka ya Jibril. Ya. Tahan tanganmu Jibril. Tahan tanganmu Jibril. Jangan kau timpakan itu. Innahum qaumul la ya'lamun, mereka tidak tahu siapa aku Jibril. Suatu saat mereka akan tahu siapa saya. Ma bu'istu li'u'adzibahum, aku diutus bukan untuk menyiksa mereka. Lakinnani bu'istu rahmatan lil alamin. Tetapi aku diutus untuk menjadi rahmat bagi mereka Jibril. Yang kedua, Rasulullah adalah Amirul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Bayangkan, Rasulullah SAW menegaskan ketika para sahabat menyaksikan Umar memberikan Taurat pada Rasulullah SAW. Rasulullah tersinggung dengan perbuatan Umar. Dikira Umar Rasulullah tidak tahu Taurat. Maka Rasulullah di mimbar itu membuat Umar menangis dan betapa bangga menjadi umat Rasulullah SAW. Itu Umar. Rasulullah bersabda, "Lau asbah Musa fikum, summa itaba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltum." Andaikan pagi hari ini Musa masih ada, lalu kalian pergi mengikuti Musa dan meninggalkan aku di sini, sesatlah kalian. Innakum hazi minal umam. Kalian, hai umatku, adalah kebanggaan aku di antara umat manusia. Di padang mahsyar nanti di akhirat, aku akan membanggakan kalian di hadapan para nabi dan rasul dan umat manusia. Wa ana hazukum minan nabiyyin, dan aku kebanggaan kalian di hadapan para nabi dan rasul yang lain. Banggalah kalian memiliki nabi seperti aku. Kemudian Rasulullah menegaskan lagi di akhir ceramahnya, "Laukana Musa wa Isa hayyin," andaikan Isa bin Maryam ada di sana, Musa bin Imran ada di sana, mereka tidak akan dilapangkan urusan hidupnya sampai keduanya datang menjadi umatku. Allahu Akbar, ini mulianya Rasulullah, pemimpin para nabi dan rasul. Baca tafsir surat Ali Imran ayat 81-82. Dan yang ketiga, beliau adalah pemimpin umat manusia, imamatun nasi ajma'in. Tadi sudah saya bahas di awal. Ini tiga keutamaan Rasulullah SAW yang hadirnya beliau menjadi sebab semua karunia Allah berikan pada kita. Maka berbahagialah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inginnya saya panjang berbicara tentang tiga hal ini, tapi waktu tidak memungkinkan ya. Ya, ada pertanyaan teh ini? Anda tanya jawab? Oh, tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan ya, sebentar lagi asar ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari tanah air kita dan dari rahim Bapak Ibu sekalian atau dari orang tua kita, ada lahir anak-anak kita satu saja dari keluarga kita yang akan menjadi pasukan ketiga yang akan membebaskan bumi Al-Quds dan mengembalikan Al-Aqsa ke tangan kita. Betul? Kenapa demikian? Karena mereka lah nanti akan menjadi juru selamat kita. Di saat kita tidak kuasa untuk menanggung beban dosa akibat perbuatan maksiat yang kita lakukan di dunia, pasukan tiga besar itu nanti, mereka lah yang akan mensyafaati kita. 70.000 orang akan mereka syafaati dari setiap satu orangnya. Allahu Akbar. Banggalah jika kita punya keturunan yang menjadi mujahid di jalan Allah, paling tidak penghafal Quran. Mereka lah nanti yang akan Rasulullah muliakan di hadapan para nabi dan rasul. Boleh saya closing 2 menit? 3 menit? Oh, 3 menit ya closing. Mohon maaf saya berdiri, ending ini, closing. Rasulullah bersabda, Yud'a Nuhun yaumal qiyamah. Nabi Nuh dipanggil pada hari kiamat. Ini kemuliaan Rasulullah dan umatnya. Allah bertanya pada Nabi Nuh, kenapa Nabi Nuh yang disebutkan di sini? Karena beliau Rasul yang pertama, bukan Nabi Adam. Nabi Adam bukan Rasul, beliau hanya Nabi. Nabi Syis bukan Rasul, beliau hanya Nabi. Nabi Idris bukan Rasul, hanya Nabi.
Kenapa bukan Rasul? Karena di zaman mereka, umat manusia masih menyembah Allah, belum menyembah selain Allah. Baru di zaman Nabi Nuh alaihissalam, manusia menyembah patung yang dibuat oleh mereka sendiri. Terjadi kemusyrikan dari kalimat tauhid, penyimpangan dari kalimat tauhid. Maka Nabi Nuh menjadi Rasul yang pertama. Allah sidang Nabi Nuh, dimintai laporan pertanggungjawabannya, LPJ-nya. Hal balagta ya Nuh, apakah kau sudah menyampaikan perintahku kepadamu? Kau seru umatmu untuk menyembahku dan tidak mempersekutukan aku. Ibadah kepadaku dengan kalimat tauhid itu. Bala ya Rabb, qad balagtu risalatak. Betul ya Allah, aku telah menunaikan tugasmu, tugasku yang kau perintahkan padaku. Ya. Sebetulnya Allah Maha Tahu, tidak perlu bertanya. Tapi ini sekali lagi kesaksian. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahidan. Allah bertanya pada kaum Nabi Nuh, hal ballagakum? Apakah dia telah menyampaikan perintahku pada kalian? 120 tahun Nabi Nuh berdakwah. Dari usia 480 tahun sampai 600 tahun usia beliau. Siang malam sembunyi-sembunyi terang-terangan. Sedikit yang beriman pada beliau. Kebanyakan mereka mengingkari Nabi Nuh. Maka di hadapan Allah di sidang itu, mereka mendustakan Nabi Nuh. Ma atana min ahadin wa ma atana min nadhirin. Tidak pernah Nuh datang kepadaku menyeru kami agar kami menyembah engkau, tidak mersekutukan engkau ya Allah. Nuh nggak pernah datang. Dan tidak pernah memberikan peringatan pada kami, kalau kami tidak menyembah engkau kami akan celaka ya Allah, dunia akhirat. Terbelalak Nabi Nuh. Kalian kurang ajar mun bahasa orang mah gitu. Muhammad yashhad laka ya Nuh. Lalu siapa yang menjadi saksi bagimu Nuh? Tuh, kaummu mengingkarimu. Dengan mantap Nabi Nuh menjawab, ya Rabb, alladzina yashhaduna li annani qad balagtu risalatak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatuh, yang akan menjadi saksi bahwa aku telah menunaikan tugas kepada mereka adalah Muhammad Rasulullah SAW dan umatnya. Dipanggillah Rasulullah dan umatnya. Lalu Allah bertanya pada beliau, hal balagu? Apakah betul Nuh telah menyampaikan? Apa jawaban Rasulullah SAW? Bala ya Rabb, innahu qad balaga risalatak. Betul ya Allah, Nuh telah menyampaikan perintahnya. Kami menjadi saksinya. Apa kesaksian itu? Famada tilka syahadah ya Muhammad? Apa kesaksian itu? Buktikan. Fa'duh. Tunjukkan. Maka Rasulullah memanggil para penghafal Quran. Ya sahibal Quran min ummati. Wahai para penghafal Quran umatku. Taqaddamu antum. Maka majulah para penghafal Quran. Kamu baca surat ini ayat sekian. Kamu baca surat ini ayat sekian. Beginilah cara Allah memuliakan para penghafal Quran. Bayangkan jika salah satu dari mereka adalah putra-putri kita. Allahu Akbar. Maka mereka membacakan ayat demi ayat. Mendengar ayat-ayat dibacakan oleh manusia akhir zaman yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Nuh dan kaumnya. Terbelalaklah mata kaum Nabi Nuh. Kebohongan mereka dibongkar oleh umat akhir zaman. Menangis Nabi Nuh bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, semua Nabi dan Rasul yang didustakan oleh umatnya di akhir zaman, kita yang akan membebaskan mereka dari tuduhan dan semua fitnah itu. Allahu Akbar. Inilah mulianya Rasulullah dan umatnya. Maka sekali lagi, banggalah kita menjadi umat beliau. Kalau sudah jelas kemuliaan ini, pantaskah kita menyanyiakan ya Bapak Ibu? Apakah kita hanya akan memperjuangkannya dengan waktu senggang kita, dengan waktu luang kita sepulang kerja? Lalu buat apa Allah hadirkan kita kalau bukan untuk berjuang demi yang satu ini? Pastikan di saat itu terjadi, salah satu dari putra-putri kita ada di tengah-tengah mereka. Mereka lah yang kata Rasulullah, Isa bin Maryam akan mengusap wajah mereka sambil mengatakan, anta min ahlil jannah, inna makanaka fil jannah. Kamu ahli surga, tempatmu di surga. Kamu masuk surga tanpa hisab. Surgamu surga Firdaus. Terbayang tidak? Kalau yang diusap wajahnya oleh Nabi Isa adalah putra-putri kita. Tolong wahai para umat, hadirkan mereka untuk kami. Kami siap berjuang bersama putra-putri Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar. Follow, subscribe, share, dan like it. Ya, jangan lupa di subscribe. Subscribe ya. Karena kalimat idan innaka minal munzarin.